ABD, jangan pergi dulu. ABD, ceritakan padaku semua kisah di hidupmu. Jumpa lagi sama kami para Abidin di acara podcast kita yang pertama, namanya Ruang Tamu ABD. Ceritakan padaku. Gaya banget. Emong-emong ini ngomong udah ganti. ya Ngomong-ngomong ini konser terakhir Soulja di bulan November ya. ya Terus kita tutupnya dengan podcast pertama kita di Palembang. Tamu Abidin di kota Palembang. Oke, sekarang ada bintang tamu kita nih di episode pertama Ruang Tamu ABD. Oka. Di Abidin tuh lu udah berapa lama sih? Gua itu kalau nggak salah dari mulai abis lebaran tuh akhir Mei ya, Akhir Mei ya? Mei, akhir bulan Mei. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Udah 6 bulan. 6 bulan. Jadi probationnya udah lulus dong. Ya mungkin sekitar 3 bulan lagi lahiran berarti ya, udah 6 bulan ya. Bulan. Kalau probationnya udah lulus, udah bisa nyapu-nyapu dong. Udah, tuh udah jago gue. Terus di tim Abidin itu lu tugasnya lagi apa? Posisi gua yang pasti ada di belakang penonton. Bekanan. Iya. Belakang. Jadi pokoknya kalau misalkan ya boleh dibilang apa yang dinikmati penonton dari Soulja, suaranya enak atau enggak ya Dari lu ya. ya bukan dari gue juga sih Dari tergantung lu yang ngatur. iya gue yang ngatur, tapi balik lagi kan itu berhubungan dengan ada Lawan sound system jenis. di situ, ada Banyak elektronik faktor lah. iya, banyak faktor lah. Tapi kalau ada kesalahan, misalkan lagi Soulja lagi manggung gitu, ada feedback atau apa, pasti penontonnya udah nggak ngeliat ke Soulja lagi, pasti nengoknya ke belakang. Iya. Jadi dibilang posisi gue itu Jantung. ya jantungnya ya gitulah kurang lebih. Salah satu jantung. Iya salah satu. Kalau jantung, nanti kalau si Emang Atta- jantung ada banyak kan? Kalau jantung Mungkin kalau misalnya si Atta nih misalnya sebelum cek sound, bassnya nggak dicune. Iya benar. Kan player tuh main tinggal bam gitu doang. Gitu. Tapi pernah begitu kejadian. Emang goblok ya. Hey. Jadi gini, si penonton ini kan dia kalau nonton konser nih langsung dilihat artisnya aja gitu kan. Iya. Dilihat artis, Michael Jackson. Oke. Iya. Dia nggak tahu misalnya pertunjukan Michael Jackson itu 1 jam. Kita ini kru itu bisa Ada wow. ada orang di balik layar. Banyak yang belum tahu bahwa sebelum si artis itu konser 1 jam, itu tim-tim kayak kita dulu nih yang ngurusin persiapan soundnya, persiapan alatnya, Ya. tuning jir-jir mereka, dan itu bisa 2 jam, bisa 3 jam, paling cepet 1,5 jam malah. Jadi kalau dibilang kayak hari ini Soulja main berapa menit? 5 lagu lah kurang lebih sekitar 30 menit. 30 menit. Kita dari jam 10 mas bro, Jackson jam 4 Sampai jam 6. sampai jam 5. Soal 6 aja 5 ya. Iya, Jam 5. ngurusin kabel dulu, Iya. Mana hujan, becek, nggak ada ojek. aspal jalanan dulu, bikin polisi tidur. Yang nggak cuma gitu doang, ada juga misalnya grup-grup panggung, masang lighting, masang LCD. LED. LED ya, udah ganti lagi. LCD mah prompter bener itu. Ada. Terus setelah itu yang kira-kira nyepuh suara, kalau bahasa ini nyepuh suara atau apa namanya sih, ngejas suara Ya, supaya mengolah enak suara gitu lah, ya, mengolah suara. supaya suara yang dikeluarin dari speaker itu sampai ke penonton enak. Ya, betul. Oh, sebelum ikut Soulja pernah ikut band-band kayak gini nggak? Pernah jadi band artis gitu. Nah, Kalau artis boleh dibilang artis ya enggak lah ya. Maksudnya gimana ya? Beberapa kali, lebih sering gue ikut band metal, sebenarnya pegang band metal. Terus ada beberapa juga band reguler atau 40. Jadi sebenarnya genre yang kayak Soulja ini belum pernah sama sekali gue pegang. berarti pertama kali ya. Pertama kali benar-benar nggak ada di kepala gue. Soulja ini benar-benar nggak ada di kepala gue. Karena dia kan ska reggae ya. Jadi separuh ska, separuh reggae gitu. Kalau reggae pernah, ya ska pernah. Kalau separuh-separuh ini berarti kan
Daus ya, daus. Setengah-setengah coba. Jadi menurut lo ini jadi experience terbaru ya gitu ya? Ya pertama kali diajak gua nggak mikir lagi, ya udah ayolah gitu, karena gua pikir Soulja ini band lama gitu. Jadi gua pikir juga kenapa enggak gitu, ikut band lama gitu, gua bisa banyak belajar di sini. Dan gitu kalau band lama gitu kan berarti si player ini atau si band ini udah benar-benar dewasa dalam bermusik gitu. Jadi kalau misalkan kita nemuin masalah atau trouble baik itu di lapangan ataupun apa, ya kita udah dewasa lah ngadepinya gitu, tanpa harus ngomel-ngomel atau segala macam, ya kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Itu sih yang bikin gua mau ikut Soulja. Di 2008 itu gua ikut vendor atau rental ya, rental sound system. Terus diajaknya sama siapa? Diajaknya itu sama Mas Atta. Tapi Ya, bukan Halilintar tapi ya. Bukan. Gledek. Orang mana sih? Itu orang Orang hutan. Baru sekarang aja dia bisa bahasa orang. Tadinya mah ini Unyuk. Unyuk. Tadi yang ngajak gua, ya udah ayolah gitu, karena ya gua juga sering kerja bareng sama dia kan dulu. Tapi pertama kali lo diajak nih, gua hubungin lo, terus apa yang ada di kepikiran lo lah ibaratnya? Maksudnya gimana nih? Ya maksudnya pas gua ajak, Kak, nih gua ada Soulja nih, nyari soundman. Lu apakah lu minder kah atau apakah? Kan banyak juga sebelum gua ngajak lu, kan gua ngajak ke teman-teman yang lain nih. Ya. Ya kan kata banyak orang minder lah, apalah, wah bikin artis gede nih gini. Ya. Gitu. Kalau lu sendiri gimana? Itu gua nggak ada rasa minder sama sekali, karena gua diajak masih di bidang yang emang ya itu gua kerjain gitu, biasa gua kerjain ya, pegang band gitu atau pegang event gitu. Jadi ya gue nggak minder sama sekali. Paling ya PR gue adalah ngulik lagunya ya, ngulik lagu-lagunya Soulja, karena kalau kita nggak tahu lagunya itu nggak akan nyampe ke penonton. Kalau ini misalkan bisa aja sih gue mixing ya balance gitu, cuman ya bisa jadi oh ini bukan Soulja ternyata gitu. Sound yang gampil ini yang kita dengerin bukan Soulja gitu. Band itu pasti ada warnanya sendiri ya gitu. Ya karena teman gue yang ngajak, dia udah percaya sama gue, ya udah gue nggak pikir dua kali gitu ya. Dan gue nggak pernah bilang gue nggak bisa. Terserah lu. Gue nggak pernah bilang gue nggak bisa, pasti gue coba dulu. sampai mana kemampuan lu ya? Iya, yang penting gue belajar gitu. Ya gimana nanti aja kalau misalkan Kak sorry misalkan lu harus belajar lagi, ya udah buat gue simple aja. Tapi selama 6 bulan ini si bos atau siapapun yang ini ada gak kritikan apa gitu yang ngebangun lu? Ini bukan Soulja nih, harusnya begini, harusnya begitu. Sejauh ini sih biasanya nih ya soundman itu kan segan nge-record ya, record audionya terus store nih sama bandnya, karena itu akan jadi koreksi kan gitu. Kalau kan nggak selamanya kita akan main itu bagus gitu, kita mixing bagus terus gitu kan, Karena kita kurang tidur. iya kita lagi fit atau lagi capek gitu kan. Nah itu kadang jadi apa namanya dilema juga, kita setor ntar pas lagi jelek kok begini mixingan lu gitu. Nah, cuman ya kalau gua prinsip gua ya kalau bisa gua record ya record aja, store aja gitu, nggak masalah. Toh ya kita kan nggak harus selalu bagus juga kan, ya syukur-syukur bagus terus gitu kita main kan. Selama 6 bulan lo ikut sama kita nih, kendala terbesar yang pernah ditemuin apa? Ya, kendala. Terus lu jujur, lu pernah Jujurlah pada lu pernah ngelakuin hal apa yang tidak senonoh. iya apa Jujur apa ya? nih lu masukin? Jujur sih. Iya, lu Karena pernah. Ini kesalahan terbesar gua nih, harusnya gua nggak gitu gitu. ini rahasia kita aja sama Ini kamera. kan ada ini. Iya rahasia kita sama kamera. Oh iya, Ya. berarti banyak dong. Dari komunikasi. Iya. Jadi kesulitan gue di awal itu ya kayak yang tadi gue bilang itu, gue pertama kali ketemu genre yang kayak Soulja ini, separuh ska separuh reggae gitu. Jadi nggak full ska nggak full reggae gitu. Dan dinamikanya Soulja itu unik menurut gue gitu. Jadi nggak, kalau gue pegang band metal itu kan Begitu aja. dia kenceng aja dari awal, Iya, flat aja ya. flat aja gitu. Dan di Soulja ini
lucu aja gitu, gue pegang kok begini ya, kadang keyboard di atas, kadang si gitar yang mesti nongol, kadang si brassnya gitu. Di awal kesulitan gue itu, terus sempat sebulan itu ya, Mei Juni itu sebulan gue kulik si albumnya Soldier itu, gue belum dapet soundnya gitu. Dan akhirnya gue ngomong sama si Pak Bos gitu, gue konsul ya kan, bos gue nih gimana ya, gue belum dapet warnanya nih Soldier itu gimana sih gitu mixingnya, karena kan dia semua yang mixing ya. Gue jadi harus tanya sama yang mixingnya gitu. Oh ternyata begini, berasnya harus begini gini. Ya dari situ baru main di J-Explore 2 kali ya. Nah itu gue langsung digait sama beliau, diajarin ini begini ya udah. Nah, itu yang jadi patokan gue soalnya begitu. Karena kan nggak semua yang di album itu dalam format band ya. Ada juga yang cuma pakai sequencer atau gimana. Tapi lu pernah melakukan menurut lu nih hal yang bodoh nih yang gue lakuin buat Soldier gitu, kesalahan terbesar gitu maksudnya, pernah nggak? Apa gue lupa begini, apa lupa begitu gitu, harusnya nggak begitu tuh. Apa soundnya jelek terus tiba-tiba lu bilang sama bos, oh bagus aman gitu pernah nggak lu gitu? Sejauh ini sih enggak, karena kan ya itu tadi gue bilang mau jelek mau bagus, kalau gue bisa record ya gue record, gue store aja gitu. Tapi kan hasil mixingan beda sama hasil ya, ini ya, karena, ya. Iya, karena kadang kita gimana ya, yang paling utama kita bikin penonton itu suara itu nyaman di penonton dulu, kalau menurut gue begitu. Kalau misalkan ada broadcast atau live streaming ya itu nomor 2 buat gue. Berarti hasil mixingan penonton sama hasil mixingan broadcast itu beda ya? Kadang bisa beda. Nggak sama yang kita dengar di live sama yang di mixing itu nggak bisa sama? Bisa jadi beda. Karena misalkan anggaplah gue mixing di satu tempat ya, gue mixing pakai speaker apa, di situ enak. Misalkan bassnya cukup, misalkan middle-nya cukup, ininya cukup. Bisa jadi di live streamingnya atau di hasil recordnya entah itu over di high-nya, over di bassnya, bisa jadi. Gitu. Karena kan kalau di studio kan biasa mixing pakai speaker flat gitu kan. Ya harusnya kan pakai speaker itu ya enak di semua speaker kan gitu, di speaker mana aja enak. Kalau kita kan mixing pakai speaker yang segede gitu. Ibu gua kalau mixing nggak pakai speaker itu Kayak Mas Dion ya? kayak Mas Dion. Kadang gue juga pakai yang 2 speed sih, biar cepet kalis adonannya. Suka dukanya gitu. Jadi lu sukanya ikut Soldier apa, terus hal yang paling lu keselin kalau lagi cek sound tuh, kok kita cek sound begini mulu ya, kesel deh gue gitu ibaratnya, unek-unek lu gitu. Kadang yang paling bikin kesel itu kita udah datang tepat waktu, misalnya jadwal cek sound jam 8, kita udah sampai lokasi setengah 8 ya. Ternyata sampai lokasi entah itu soundnya belum siap, atau misalkan Warga marah-marah ya? Iya, bisa jadi warga sekitar misalkan, jangan kenceng-kenceng, misalkan susah kalau misalkan kita cek sound terus suaranya bisik-bisik. Iya. Kan tetangga dong bisik-bisik. Atau misalkan kita ke bagian cek sound yang keberapa, terus ya udah waktu ngaret kita bagian cek sound terakhir, acara udah memulai. Iya. Mas buruan gitu. Padahal bukan salah kita udah datang tepat waktu, ya emang jadwal mereka yang ngaret gitu. Ya, itu kadang bikin mood kita jadi Benar. Ya, tadinya semangatnya nih, wah cek sound mudah-mudahan bagus ini segala macam, nggak taunya ya begitu. Karena menurut gue juga cek sound tuh kita bukan hanya sekedar cek sound yang pakai hati ya, karena kan kita harus ngerasain juga yang nanti bos kita rasain gitu. Ya benar. Iya, butuh mood juga yang enak gitu kan. Yang lu tahu band profesional itu ngecek sound. Iya. Profesional itu Band profesional Pernah nggak? tapi nggak cek sound. band Jangan pergi dulu, ceritakan padaku semua kisah di hidup.